Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, pemirsa, dari Ibu Ros di Ungaran. Ibu, bagaimana tips agar anak bisa mandiri dan percaya diri? Iya, dari dini Mbak, nggak bisa instan langsung remaja mandiri ya. Iya, dan kecil ya Mbak ya. Mendidik di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Jadi pendidikan kita kepada anak kita yang dimulai dari usia dini, dari usia kecil ya. Dari usia dia, bahkan alhamdulillah sekarang banyak pendidikan usia dini yang mereka juga menerapkan kemandirian kepada anak-anak kita Mbak. Ternyata anak saya waktu di TK juga diajarkan bagaimana memasukkan kancing ke dalam kolong kancing itu ya, memakai baju sendiri, kemudian menyisir rambut sendiri, semua diajarkan oleh anak-anak kita di pendidikan usia dini, itu termasuk pendidikan kemandirian. Bahkan ketika anak kita itu ketika masih di dalam gendongan kita ya, itu juga anak kalau selalu digendong terus nggak bagus. Anak selalu dibawa kemana selalu kita takut anaknya terluka juga nggak bagus ya. Biarkan anak kita main, anak kita berkembang dari dari belum tengkurap ke tengkurap ya, itu juga perlu proses beberapa bulan. Nanti kalau anak kita, kalau perlu kita juga membantu dia belajar untuk tengkurap, diguling-gulingkan, nanti dia akan pintar tengkurap sendiri, kemudian dia akan berangkang, berdiri. Itu kalau itu anak kita lepas, kalau selalu dalam gendongan dia nggak akan bisa apa-apa ya, karena mungkin terlalu sayangnya selalu digendong terus malah nggak bagus ya. Jadi buat anak-anak kita mandiri dari kecil, kemudian termasuk pendidikan makan itu ya, anak-anak kita kalau nggak dibiasakan makan itu nanti juga dia nggak bisa makan kalau selalu didulang ya. Mungkin awal-awal dia makan akan belepotan, nggak cuma bajunya, nggak cuma semuanya ya. Bahkan mungkin makanannya sering tumpah, nggak masalah karena mereka dalam proses belajar. Ajarkan mereka untuk menggerakkan tangan ke mulut, itu pun juga perlu belajar ya. Karena ada kasus ya, ada seorang remaja umur 25 tahun ternyata nggak pintar makan karena ternyata itu tadi sukanya orang tuanya nggak sabaran. Akhirnya makanya selalu didulang, bahkan sampai SMA pun karena anaknya kadang mungkin nggak aktif gitu ya, akhirnya biar anaknya nggak terlambat sekolah maka SMA sambil dia dulang sama orang tuanya. Akhirnya ketika di umur 25 tahun makanya masih belepotan. Masukkan makanan ke mulut itu juga perlu latihan terus ya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita kemandirian dari dini, anak kita jangan takut kotor, jangan takut belepotan ya, biarkan mereka belajar semuanya dalam hal pendidikan apapun kita ajarkan kemandirian kepada anak-anak kita dari dini. Bahkan juga ketika remaja pun seperti yang saya katakan, jangan terlalu overprotective kepada anak kita, terlalu melindungi. Anak-anak kita kadang hidup bersama dengan orang lain dia akan mengalami bermacam-macam masalah. Anak kita akan datang nangis ya, bukan kok nangis udah pindah aja, bukan seperti itu buat masalah penyelesaiannya ya. Tapi bagaimana anak kita biarkan mengatasi masalah, tanamkan kepada anak-anak kita, adik, kamu hidup bersama dengan orang banyak. Alhamdulillah kamu hidup dalam suatu lingkungan yang ada pengasuhnya, ada pembimbingnya. Insya Allah ketika ada masalah antara kalian akan diselesaikan. Kamu nanti ketika kamu lebih besar lagi, lebih dewasa lagi, kamu akan hidup ke dunia luar yang lebih kompleks dari apa yang kamu hadapi sekarang. Jadi ketika kamu menghadapi masalah-masalah seperti ini, berusahalah untuk menyelesaikan. Jangan ketika anaknya bermasalah dengan temannya di dalam asrama, ibunya intervensi. Panggil temanmu itu, ibu pengen ketemu. Nggak pada tempatnya ya. Buat anak-anak kita ketika tadi bermasalah dari kecil tadi Mbak Viva ya, anaknya luka berdarah-darah, itu bukan kok siapa tadi yang melukai kamu? Nanti kita balas. Bukan seperti itu ya. Buat anak kita nggak apa-apa, tapi tadi pasti temenmu nggak sengaja. Buat anak kita jadi anak-anak yang pemaaf dari kecil ya. Menghadapi teman-teman yang bermasalah itu penasehatan, pelurusan, bukan membalas dengan kejahatan. Ya nanti kita beritahu ya temenmu kalau besok main jangan sembarangan sehingga bisa melukai temennya. Tapi tetap ya jangan marah dengan dia, jangan memutus hubungan ya. Dia kan nggak sengaja. Buat anak-anak kita jadi anak-anak yang pemaaf, tapi juga peduli ketika temannya salah, berani mengingatkan, meluruskan dari kecil. Jadi memang dari dini kita buat anak-anak kita tuh peduli dengan lingkungannya, tidak memanjakan, juga tidak mudah marah menghadapi semua yang ada di sekitarnya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang dalam bermain dengan teman-temannya bisa mensikapi bahwa di dunia ini ada bermacam-macam orang
ya, ada yang suka marah, ada yang suka nangis, ada yang suka ini. Dari kecil kita biasakan seperti itu. Kemudian kembali di dalam rumah juga seperti itu, untuk membersihkan kamarnya, habis makan mencuci piring sendiri, ada saat-saatnya ya. Termasuk anak-anak kita itu nanti dimasukkan ke dalam suatu pondok, ke dalam suatu sekolah yang berasrama, itu pun termasuk pendidikan kemandirian kepada anak-anak kita, bertahap Mbak Bipa ya. Jadi dari kalau di sekolah kita, di yayasan kita itu biasanya membimbing kemandirian anak secara total itu dari usia SMP. Ya, kalau masih lulus TK itu kasihan sekali, masih kecil ya, belum bisa mencuci baju sendiri. Tapi kalau dia sudah lulus SD, seperti ini ada pondok pesantren, ada SMP MTA, ya itu anak-anak udah usia SMP, sudah saatnya anak-anak kita itu belajar mencuci sendiri, mencuci piring sendiri, mengatasi masalahnya sendiri. Ya, betul. Kita hanya membimbing aja, mengarahkannya, mengantarkan mereka menjadi remaja-remaja yang mandiri. Ya, memang itu nanti bertahap Bu ya, dari kecil sampai SD kelas 6 itu tanggung jawab kita untuk menciptakan kemandirian kepada anak-anak kita. Nanti kalau sudah SMP, ajarkan kepada anak kita kemandirian, siap menghadapi teman-teman yang bermacam-macam, lingkungan yang bermacam-macam, orang tua, karena di asrama itu kan orang tuanya ibu asrama, pengasuh, itu kan termasuk gantinya orang tua ketika dia ada di asrama, itu bagaimana menghadapi orang tua yang bermacam-macam juga. Ya. Jadi memang kemandirian itu harus kita yang bertahap ya, bertahap dari kecil kita biasakan. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita bismillah dalam rangka untuk membawa remaja-remaja kita menjadi yang qurra ta'yun, kita bisa mengantarkan mereka menuju kemandiriannya secara bertahap. Jadi mungkin itu sudah terjawab Mbak ya, panjang sekali jawabannya, mohon maaf. Iya, alhamdulillah.